Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Khairul Azmi Bahari, lahir di Jakarta 28 Juni 1997. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan satu tokoh ulama sufi ya, yang terkenal dan bukunya juga sudah banyak sekali. Salah satunya ada buku yaitu Al-Hikam. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama itu biografi beliau sebagai tokoh atau ulama sufi gitu ya. Yang kedua itu peran moral yang dapat kita ambil gitu dari tokoh tersebut. Tokoh yaitu tadi. Yang ketiga ada hikmah. Baik, langsung saja ke yang pertama ya. Di sini biografi Syekh Ibnu Athaillah. Saya mengambil kenapa sih Syekh Ibnu Athaillah gitu ya. Nah, beliau ini untuk itu kita mengetahui dulu nih biografinya beliau. Nama lengkapnya adalah Taj al-Din Abu al-Fadl Ahmad bin Muhammad Ibnu Abdul Karim Ibnu Athaillah al-Iskandari. Nah, beliau adalah tokoh tarekat Syaziliyah. Ia lahir di Iskandaria, Mesir pada 648 Hijriah atau 1250 Masehi. Nah, meninggal di Kairo pada 1309 Masehi. Julukan Iskandari ini atau As-Sakandari merujuk kota kelahirannya. Ada juga misalnya Syekh Al-Bantani gitu ya, karena dari Banten. Nah, kalau ini Iskandari itu di Mesir. Nah, itu singkat dari biografi seorang Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, beliau ini ya, kredibilitas Ibnu Athaillah ini tidak perlu diragukan lagi. Ulama yang hidup sekitar 700 tahun lalu ya, tergolong penulis yang produktif. Tidak kurang dari 20 karya lintas bidang pernah ditaklifnya seperti tasawuf, tafsir, usul fikih, dan lainnya. Di antaranya adalah Unwan at-Taufiq, Adab al-Tariq, ada Latifatul Minan, dan tadi Al-Hikam ya. Gitu. Di masanya tidak sedikit yang antipati dan melancarkan berbagai kritik terhadap ajaran sufi. Salah satunya adalah Ibnu Taimiyah. Sejarah telah mencatat dialog sengit ya yang pernah terjadi antara dua ulama ini. Menurut Ibnu Taimiyah, ajaran tasawuf terlalu mengada-ngada dan tanpa dasar, baik dari Al-Quran ataupun Sunnah. Kritik-kritik ini ditanggapi dengan santun oleh Syekh Ibnu Athaillah melalui karyanya. Jadi, nah ini yang pengaruh beliau nih dalam peradaban Islam, dalam perilaku moral. Walaupun antara kedua ulama ini gitu ya, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Athaillah ini, Ibnu Athaillah ini dia menjawabnya dengan sopan, dengan santun, dan dengan karyanya beliau gitu ya. Nah, beliau itu memberikan edukasi tentang akhlak-akhlak yang baik. Nah, disinilah materi yang saya ambil karena ini tugas ya dari pembelajar mata kuliah akhlak tasawuf. Pembahas di sini beliau memberikan tentang akhlak-akhlak tasawuf ya, yang dibarengi dengan falsafah yang tinggi dan mengarahkan umat muslim, khususnya para pembaca kitab beliau. Sosok yang lebih baik berguru dengan Ibnu Hasan As-Sajili. Jadi Ibnu Athaillah ini berguru kepada Ibnu Hasan As-Sajili gitu. Nah, adapun hikmah yang bisa kita ambil gitu ya. Hikmah yang bisa kita ambil dalam tokoh tersebut, tokoh Ibnu Athaillah ini, Syekh Ibnu Athaillah, beliau tadi memberikan pesan moral dan mengajarkan bagaimana pembaca kitabnya itu lebih baik daripada dia gitu. Jadi walaupun dia orang yang berilmu, tapi dia ingin yang membaca kitab itu lebih berilmu lagi, dengan sopan, dengan santunnya, dengan akhlak-akhlak yang baik pokoknya yang terdapat dalam karya-karya beliaunya itu. Begitu juga dengan
dibarengi dengan falsafah yang tinggi. Mungkin itu yang dapat kita ambil ya dari 3 poin tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.